Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Jat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan, keredoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk manusia tata cara menyembahnya kepada Allah, yaitu Allah jelaskan aqimis sholah, tegakkan sholat. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Helmi akan berbagi sharing ilmu 8 ciri-ciri orang yang sholatnya diganggu oleh jin, karena jin tidak senang kepada manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari gangguan dan dampak-dampaknya itu adalah terlihat jelas. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perintah, yaitu sholat ada tujuannya, ada maksudnya. Apa tujuan sholat itu? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, aqimis sholah, tegakkan sholat. Kalau kita sudah ngerjakan sholat setiap hari, kita tegakkan sholat tiap hari, kemudian sholat itu berfungsi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan munkar. Itulah yang tidak disukai oleh makhluk astral alias jin penggoda untuk menjerumuskan manusia dengan berbagai macam cara, yaitu menggoda manusia pada saat dia melakukan ibadah kepada Allah, yaitu sholat. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Jelas jin akan mengganggu manusia dengan berbagai macam cara pada saat kita sholat. Yang pertama, kita dilupakan, dilalaikan pada jumlah rokaatnya. Itu yang pertama. Sering sekali manusia dilalaikan oleh jumlah rokaatnya. Itulah 8 gangguan makhluk astral alias jin. Yang kedua, sering menguap atau ngantuk. Pada saat kita takbiratul ihram, kadang-kadang kita nguap,
kadang-kadang kita ngantuk. Nah, itulah makhluk astral sudah bergerilya membuat sholat kita tidak khusyuk. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Tanpa kita sadari, gangguan yang keempat adalah was-was. Kemudian yang kelima yaitu memikirkan dunia. Kemudian yang keenam yaitu ingin buang air. Apakah itu ingin buang air besar atau buang air kecil, atau keluar sesuatu, angin atau kentut? Nah, itulah ciri-ciri orang yang diganggu oleh makhluk astral pada saat kita sholat. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Kita simak bagaimana ciri-ciri makhluk astral dari 8 jenis itu mengganggu kita. Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dari gangguan-gangguan yang 8 jenis itu atau 8 ciri-cirinya itu yang digoda, yang diganggu oleh syaitan laknatullah alaih, berdampak negatif bagi kita yang mengerjakan sholat. Apa dampaknya? Manfaat sholat tidak akan menjumpai kita. Apa manfaat sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Banyak sekali orang yang sholat karena diganggu oleh makhluk astral tersebut, maka bukan dia dekat kepada Allah, malah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits qudsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man lam yantahu sholata anil fahsya'i wal munkar bal yazdad minallah illa bu'da." Barang siapa yang sholatnya setiap hari dia kerjakan, tapi dirinya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak diganggu pada saat kita sholat? Cara mengatasinya yaitu yang pertama, menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu kita. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan sholat, kita membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pada saat kita selesai wudhu, maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syaitani waswasil kanzab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kanzab,
setan pembuat was-was. Nah, setan kanzab inilah yang membuat kita was-was, yang membuat kita tidak fokus, yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Memang untuk mendekati rasa kekhusyuan, untuk mencapai kekhusyuan agak susah, tapi menuju ke kekhusyuan itu kita harus berjuang. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga konten tayangan ini menjadi bermanfaat. Tidak bosan-bosannya Al-Fakhir menghimbau agar konten YouTube Buya Helmi berkembang dalam algoritma YouTube. Maka Al-Fakhir meminta dengan keikhlasan untuk mendukung konten ini. Jangan lupa yang belum subscribe, ringankan telunjuk jari Anda untuk memencet tulisan subscribe. Dan jangan lupa like jika suka. Dan jika sahabat-sahabat Buya Helmi ingin mendapat pahala dalam konten ini, share. Karena ini konten adalah ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.